Melihat kondisi penyebaran virus corona yang semakin meluas di banyak negara dan juga Indonesia, Center of Reform on Economics Indonesia memastikan prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini akan jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,02%. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal menyampaikan, jika pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih ketat untuk menekan penularan wabah ini, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, maka puncak tekanan ekonomi diperkirakan akan terjadi pada kuartal kedua dan setelahnya akan masuk masa pemulihan. Faisal menyampaikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan COVID-19 pada ekonomi domestik patut diapresiasi. Namun, Core Indonesia menggarisbawahi beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat. Yang pertama, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri, menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur ataupun pajak badan untuk industri manufaktur semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Yang keempat, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja, perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Yang kelima, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya, sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Yang keenam, otoritas jasa keuangan agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta. Selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi resiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini. Yang ketujuh, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru. Di sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Di sisi moneter, perlu mencontoh otoritas moneter beberapa negara yang aktif terjun memberikan insentif, khususnya ketika kebijakan suku bunga acuan dan beragam kebijakan konvensial tidak bekerja secara optimal seperti saat ini.